kisah hidup saya. Gak penting. Penting. 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 Gak penting. Saya terinspirasi dari video ini. Video ini menceritakan dua orang anak muda yang memiliki cita-cita pengen menjadi orang kaya. Kalau pengen melihat videonya silahkan cek di video ini. Tapi di sini saya akan langsung menceritakan. Jadi dua anak muda ini, satu namanya Pablo, yang satu namanya Bruno. Dua anak muda ini memiliki cita-cita ingin menjadi orang kaya, terkaya di desanya. Akhirnya impian mereka terwujud ketika ada seperangkat desa atau kepala desa mendatanginya dan mengajak kerjasama dengan mereka berdua, yaitu mereka disuruh mengangkat air dari pegunungan yang tinggi ke tandon desa. Nah, mereka tiap hari bekerja dan mereka dibayar sesuai dengan seberapa banyak dia membawa air dari atas ke bawah. Akhirnya mereka setelah beberapa tahun mereka sudah mulai bisa membeli sapi, bisa membeli kambing, bisa membangun rumah karena mereka digaji setiap pekan. Setelah beberapa tahun kemudian mereka mulai lelah. Punggung mereka sudah mulai lelah. Sudah mulai kesakitan di sini. Akhirnya mereka mulai berpikir gimana caranya supaya bebannya berkurang tapi pendapatannya tetap naik, tetap atau semakin naik. Akhirnya mereka berpikir dan kemudian si Pablo menemukan ide. Kemudian Pablo menceritakan idenya itu kepada Bruno bahwa ayo kita membuat aliran air dengan memakai peralon dari gunung ke tandon desa. Supaya apa? Supaya kita tidak usah ngangkut air kembali, tapi uang kita tetap ngalir. Tapi si Bruno menjawab apa? Kamu ini ada-ada aja. Sudahlah, kita nikmati sajalah ini. Kita nikmati uang kita kerja seperti ini, awas apa adanya. Nggak usah aneh-aneh. Idemu itu ide konyol. Karena dari desa ke gunung itu memang cukup jauh. Jaraknya cukup jauh. Jadi kayaknya omong kosong. Tapi tidak ada yang omong kosong ketika kita mau. Ketika kita memiliki keinginan. Akhirnya si Pablo yang memiliki ide yang gila itu, akhirnya dia hanya bekerja separuh hari saja, setengah hari saja. Setengah harinya dibuat untuk membangun aliran. Nah, setelah aliran itu jadi, setelah beberapa hari, beberapa tahun kemudian, si Pablo itu membangun aliran air. Sedangkan si Bruno dia tetap bekerja setiap hari. Setiap hari dia mengangkut air 1 ember, 2 ember sampai punggungnya sudah, sampai tubuhnya mulai membungkuk, tapi dia tetap mengangkut air setiap hari. Tapi si Pablo dia mengangkut air hanya setengah hari. Setengah harinya dibuat untuk membangun aliran air. Setelah beberapa tahun kemudian aliran air itu mulai jadi sedikit demi sedikit mulai jadi. Kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, akhirnya jadilah aliran air itu. Dan kondisi si Bruno yang tiap hari ngangkut air selama 5 tahun itu sudah mulai membungkuk, sudah mulai sakit punggungnya. Tapi si Pablo yang memiliki ide itu tidak, karena dia hanya mengangkut air setengah hari, sedangkan setengah harinya dibuat untuk membangun aliran air. Dan sekarang aliran airnya sudah jadi. Dan alhasil si Pablo sekarang nggak usah mengangkut air lagi, tapi uang tetap mengalir. Bahkan saat dia berolahraga, saat dia tidur, saat dia main-main dan sebagainya, tapi uangnya tetap jalan. Nah, ini kisah tentang hidup saya. Ternyata dulu saya itu pekerja dari perusahaan satu ke perusahaan dua, berangkat pagi pulang sore. Bahkan kalau lembur saya pulangnya malam. Kalau saya nggak kerja, gaji saya dipotong. Kalau saya nggak kerja sehari, gaji saya dipotong 25.000, 50.000, terus seterusnya. Nah, kemudian teman-teman, kemarin pada tahun 2017 saya kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan, saya ketabrak, kemudian kaki saya patah dan saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa kemana-mana karena kaki saya patah. Siapa perusahaan yang mau menerima orang karyawannya yang patah kakinya? Nggak mungkin kan?
Gak mungkin ada perusahaan yang mau seperti itu. Akhirnya saya mulai berpikir, ketika dulu saya mendapat uang tiap bulan dengan gaji saya yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi saat ini ketika saya patah, nggak ada orang yang mau menggunakan jasa saya, nggak ada orang yang mau menggunakan keahlian saya. Nah, di sini saya mulai berpikir keras. Ternyata teman-teman, kalau kita hanya bekerja sama orang, maka uang kita akan ditentukan oleh seberapa sering kita masuk perusahaan itu. Misalnya kita berangkat pagi, pulang sore. Nah, ya sudah, gaji kita itu cuman seharga itu saja. Kalau misalnya kita sehari nggak masuk, maka gaji kita dipotong. Kalau misalnya gaji kita 1 minggu nggak masuk, karena sakit misalnya, ya sudah, kita nggak bakal mendapatkan gaji selama 1 minggu. Kalau 1 bulan, ya sudah, kita nggak bakal mendapatkan gaji 1 bulan. Nah, saya lumpuh, nggak bisa jalan beberapa bulan, dan saya mulai berpikir keras bagaimana kemudian saya bisa seperti Pablo itu. Akhirnya saya mulai berpikir, dan di sini, dan mulai saat itu saya mulai belajar usaha sendiri, mulai dari jualan online, mulai dari jualan snack, jualan madu dan sebagainya. Saya sudah mulai, dan memang hasilnya memang belum drastis, karena yang namanya membangun branding atau baru membangun sebuah usaha itu mesti nggak langsung besar, tapi setidaknya saya alhamdulillah sudah ada pemasukan walaupun sedikit. Alhamdulillah saya sudah bisa membiayai hidup saya, walaupun belum bisa beli dan sebagainya, belum bisa beli ini dan itu sebagainya. Tapi alhamdulillah dari itu saya mulai sadar bahwa sukses itu adalah kita yang menentukan, bukan orang lain. Jadi mulai sekarang optimis teman-teman, optimis bahwa kita pasti bisa, karena kita punya kelebihan, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya itu dalam penderitaan. Oke, mulai sekarang, come on, mari kita bangkit bersama-sama, mari kita belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.